saya menjelaskan materi tentang histogram. Jadi histogram itu adalah jenis grafik yang menggambarkan distribusi frekuensi yang digambarkan dengan batang-batang yang saling berhimpitan. Nah, di sini ada contoh soal mengenai data histogram. Berikut adalah data nilai matematika siswa yang disajikan dalam data berikut dalam bentuk histogram. Jadi diberikan tabel nilai dan frekuensi. Jadi nilai 51 sampai 60 frekuensinya 5, nilai 61 sampai 70 frekuensinya 7, nilai 71 sampai 80 frekuensinya 9, nilai 81 sampai 90 frekuensinya 13, nilai 91 sampai 100 frekuensinya 6 sebagai nilai atau interval, dan sumbu ordinat sebagai frekuensi. Yang ketiga, membuat skala absis dan ordinat. Terus di sini diberikan tabel nilai frekuensi tepi batas kelas dan tepi batas bawah kelas. Jadi nilai 51 sampai 60 frekuensinya 5, tepi batas atas kelas dan bawah 50,5 sampai 60,5. Nilai 61 sampai 70 frekuensinya 7, tepi batas kelas bawah dan atas 60,5 sampai 70,5. Nilai 71 sampai 80 frekuensinya 9, tepi batas kelas bawah dan atas 80,5 sampai 90,5. Nilai 91 sampai 100 frekuensinya 6, tepi batas kelas bawah dan atas 90,5 sampai 100,5. Jadi jumlah frekuensinya ada 40. Jadi di atas tabel ini untuk membuat batas kelas, batas bawah, nilai bawah dikurangi dengan 0,5 dan nilai atas ditambah dengan 0,5. Data nilai matematika dilihat dari seperti gambar yang ada pada di samping. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Novianti Priyanjuminatu. Baik, saya akan menjelaskan tentang frekuensi relatif. Frekuensi relatif adalah sebuah tabel yang berisi nilai data dengan nilai tersebut dikelompokkan ke dalam interval kelas. Tiap interval kelas masing-masing mempunyai bilangan frekuensi dalam bentuk datanya data tinggi badan siswa ya. Nah, jadi tinggi badan siswa itu frekuensinya 6. Nah, jadi 150 sampai 154 itu halaman pertamanya itu diambilnya frekuensi 6. Nah, jadi frekuensi relatifnya 6 dikali 100 dibagi 40, hasilnya 15%. Dan yang berikut 155 sampai 159 itu frekuensi relatifnya 8, karena halamannya pertama frekuensinya 8. Nah, jadi 8 dikali 100 dibagi 40, hasilnya 20%. Dan yang berikut tinggi badan siswa 160 sampai 164. Nah, jadi frekuensi relatifnya
Datanya data tinggi badan siswa ya. Ukuran pemusatan. Yang pertama modus dan median, yang kedua mean, yang ketiga penggunaan ukuran pemusatan. Contohnya modus. Untuk nilai kelas pertama 21 sampai 25 dengan frekuensi 2. Yang kedua 26 sampai 30 dengan frekuensi 8. Yang ketiga 31 sampai 35 dengan frekuensi 9. Yang keempat 36 sampai 40 dengan frekuensi 6. Yang kelima 41 sampai 45 dengan frekuensi 3. Yang keenam 46 sampai 50 dengan frekuensi 2. MO sama dengan TB tambah D1 per D1 tambah 2 kali P sama dengan 30,5 tambah 1 per 1 tambah 3 kali 5 sama dengan 30,5 tambah 5 per 4 sama dengan 30,5 tambah 1,25 sama dengan 31,75. Untuk contoh yang kedua, median atau nilai tengah. Misalkan untuk nilai kelas pertama 21 sampai 25 dengan frekuensi 2, yang kedua 26 sampai 30 dengan frekuensi 8, yang ketiga 31 sampai 35 dengan frekuensi 9, yang keempat 36 sampai 40 dengan frekuensi 6, yang kelima 41 sampai 45 dengan frekuensi 3, yang keenam 46 sampai 50 dengan frekuensi 2. Untuk mencari FK-nya, misalkan 2 tambah 8 sama dengan 10, 10 tambah 9 sama dengan 19, 19 tambah 6 sama dengan 25, 25 tambah 3 sama dengan 28, 28 tambah 2 sama dengan 30. Jadi nilai N-nya sama dengan 30. ME sama dengan N per 2 sama dengan 30 per 2 sama dengan 15. ME sama dengan TP tambah N per 2 kurang FK per FM kali P sama dengan 30,5 tambah 30 per 2 kurang 10 per 9 kali 5 sama dengan 30,5 tambah 15 kurang 10 per 9 kali 5 sama dengan 30,5 tambah 25 per 9 sama dengan 30,5 tambah 2,78 sama dengan 33,28. Untuk contoh yang ketiga yaitu mean atau rata-rata. Misalkan untuk nilai kelas pertama 21 sampai 25 dengan frekuensi 2, yang kedua 26 sampai 30 dengan frekuensi 8, yang ketiga 31 sampai 35 dengan frekuensi 9, yang keempat 36 sampai 40 dengan frekuensi 6, yang kelima 41 sampai 45 dengan frekuensi 3, yang keenam 41 sampai 50 dengan frekuensi 2. Untuk mencari XI dan FI kali XI, misalkan untuk XI kita mencari nilai tengahnya, misalkan dari 21 sampai 25, jadi nilai tengahnya adalah 23. Jadi kita kalikan dari frekuensi 2 dan XI 23, jadi 2 kali 23 sama dengan 46. Misalkan yang kedua kita mencari nilai tengah dari 26 sampai 30, yaitu nilai tengahnya adalah 28. Jadi kita kalikan 8 kali 28 sama dengan 224. Yang ketiga misalkan mencari nilai tengahnya dari 31 sampai 35, yaitu 33. Jadi 9 kali 33 sama dengan 297. Terus yang keempat 36 sampai 40. Jadi nilai tengah adalah 38. Jadi 6 kali 38 sama dengan 228. Yang kelima misalkan mencari nilai tengah dari 41 sampai 45. Jadi nilai tengahnya adalah 43. Jadi 3 kali 43 sama dengan 129. Untuk yang keenam, untuk mencari nilai tengahnya dari 46 sampai 50, nilai tengahnya adalah 48. Jadi 2 kali 48 sama dengan 96. Jadi nilai dari sigma FI sama dengan 30 dan nilai dari FI kali XI sama dengan 1020. Sekarang kita masuk pada rumus. X rata-rata sama dengan sigma FI kali XI per sigma FI sama dengan 1020 bagi 30 sama dengan 34. Selanjutnya penggunaan ukuran pemusatan. Setelah mempelajari cara menentukan mean, median, dan modus, maka hal yang penting adalah mengetahui karakteristik dari setiap ukuran pemusatan ini.
agar kita dapat memilih ukuran pemusatan mana yang paling tepat sesuai dengan konteks permasalahan. Perkenalkan, nama saya Martinus Kolong dengan NIM 2204090022. Oke, jadi baik, di sini saya menjelaskan di bab 7 yaitu statistika halaman 199 sampai 203 SMA kelas 10 kurikulum Merdeka. Di sini saya lanjutkan di nomor 3 yaitu persentil data kelompok. Sebelumnya kalian telah mempelajari bahwa kuartil membagi data menjadi 4 bagian sama besar. Jadi di situ saya menulis di atas ada kuartil 1 yaitu kuartil bawah Q1, kemudian median, lalu ada kuartil atas yaitu Q3. Nah, ini masing-masing membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar, yaitu 25%, 50%, 75%. Nah, ukuran penempatan yang lain adalah persentil. Hanya saja persentil membagi data menjadi 100%. Bagian yang sama besar, namanya saja kan persen. Persen itu kan dibagi dengan 100. Contohnya, persentil ke-10 ditulis dengan simbol P10. Artinya sebelum P10 terdapat 10% data dan sudah P10 terdapat 90% data. Atau sisanya yaitu terdapat 90% data. Di situ lebih jelasnya kita gambarkan. Kalau digambarkan jadinya seperti begini. Ini adalah nilai data terkecil dan di ujungnya adalah nilai data terbesar dan di tengah-tengahnya yaitu nilai median atau simbolnya adalah Q2. Nah, untuk P10 berarti bisa kira-kira ada di sini. Ini adalah P10. Di sebelah kiri P10 yaitu adalah ada 10% data. Jadi kalau jumlahnya data 100, maka ada 10 data di sebelah kiri P10. Nah, sisanya yaitu ada 90% data. Itu ada di sebelah kanannya P10. Jadi kalau total datanya 100, maka di sebelah kanannya P10 yaitu ada 90 data. Selanjutnya, cara menentukan persentil dalam data kelompok sama dengan cara menentukan kuartil dalam data kelompok, yaitu dengan cara interpolasi. Jadi, kelompok data ditampilkan dalam tabel frekuensi kumulatif. Lalu letak persentil adalah sebagai berikut. Jadi di situ P10 sama dengan data ke-10/100 dari total data. P85 sama dengan data ke-85/100 dari total data. Di situ kita perhatikan bahwa faktor pembagiannya adalah pasti 100. Karena memang di sini berbicara tentang persentil. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.